Shalom Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, sehat semuanya? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan e-flyer yang sudah Bapak Ibu terima, yang sudah baca, hari ini saya membawakan satu tema Coram Deo. Ya, sebelum lebih jauh Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan atau melihat satu slide di depan, gitu ya. Ada satu gambar yang ingin saya mau perlihatkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memperhatikan bagaimana perilaku kita bisa berubah, gitu ya? Bisa berubah ketika kita tahu jika ada seseorang yang memperhatikan kita. Jika ada orang yang memperhatikan kita, ada orang perhatikan baru kita kayak bersikap, wah pasang badan yang wah keren atau yang tidak memalukan seperti itu misalkan. Ya bisa dibayangkan seorang karyawan kantor gitu ya, seorang pekerja ketika atasannya sedang di dinas luar kota mungkin bisa jadi bekerja dengan santai gitu ya, dengan santai. Saya coba cari gambar gitu ya yang mencoba untuk gambar santai tanpa adanya bos atau CEO di kantor gitu ya. Ya akan wah santai sekali gitu ya. Mungkin bisa akan lebih banyak waktu seolah memeriksa sosial medianya gitu ya. Saya sampai menemukan saking santainya gitu ya, di meja kerjanya sampai angkat kaki gitu ya, karena tidak ada pimpinannya. Ya, tidak ada pimpinan di dekatnya. Ya seketika itu. Tapi andai kata Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika seorang CEO atau bosnya gitu ya, ada berada di dekatnya ketika bekerja. Mungkin seketika itu juga fokusnya berubah. Ya fokusnya tidak lagi, stylenya tidak mungkin sesantai itu yang digambar yang sebelah kiri gitu ya, tidak sesantai itu. Ya mungkin punggungnya akan lagi lebih tegap gitu ya ketika diperhatikan oleh pimpinannya. Seolah serius banget di depan laptopnya atau komputernya. Bahkan setiap keyboard yang diketik itu, wah perlu perhitungan gitu ya. Penuh keseriusan tatapannya di depan layar. Ya, atau bayangkan seorang anak kecil ketika ibunya sedang masak di dapur, mungkin gitu ya, ia mungkin mencoba untuk menyelipkan tangannya untuk memasukkan ke sebuah toples kue gitu ya. Namun begitu ibunya menoleh dan menatap anaknya gitu ya, menatap anaknya atau memandang anaknya, ya tangannya bisa jadi langsung ditarik kembali. Ya Bapak Ibu sekalian, secara psikologis gitu ya, secara psikologis manusia memiliki kecenderungan untuk hidup dengan banyak wajah, banyak topeng. Ya, kita memakai topeng rohani saat berada di gereja, bisa jadi di hari Minggu ketika atau ibadah-ibadah. Memakai topeng rohani ketika berkumpul dengan jemaat. Wah, serius gitu ya. Wah, kayak rohani banget gitu ya. Kayak tanpa ada dosa gitu ya. Atau ketika bekerja menggunakan topeng profesional gitu ya. Bertopeng gitu ya. Mungkin yang bisa melakukan, wah yang penting kelihatan profesional di hadapan rekan-rekan yang lainnya. Atau ketika di dalam rumah yang ya bisa dikatakan ruang private gitu ya buat kita mungkin tidak lagi bersikap seperti rohani, seperti kita bertemu dengan jemaat, atau di tempat kerja yang kelihatannya profesional, tegas suaranya, langsung kalau laki-laki langsung suaranya ngebas gitu ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau di rumah tidak lagi seperti itu gitu ya, bisa memakai topeng kedagingan gitu ya saat berada di rumah. Karena tidak ada jemaat atau bawahan atau atasan yang melihat paling ya keluarga, istri, anak atau suami yang melihat atau orang tua kita yang melihat kita. Ya, kita seringkali membagi hidup kita ke dalam kotak-kotak antara sekuler dan sakral gitu ya, rohani dan non rohani. Kita beda-bedakan. Oh, ketika kita bekerja, oh ini urusan profesional ini. Kita nggak ada rohani-rohaninya. Ya, ini biasanya, wah ini ranahnya kalau ke gereja kita tanggalkan dulu nih. Sikap profesional kita rohani. Semua rohani. Dibeda-bedakan, dikotak-kotakan. Kita merasa Allah itu hanya hadir di dalam gedung gereja.
Kita hanya merasa bahwa Allah itu hadir ketika kita berdoa saja atau saat kita membaca Alkitab, gitu ya. Namun begitu kita melangkah keluar dari ruang gereja, kita hidup seolah-olah Allah itu sedang dinas keluar kota. Seolah Allah itu sedang dinas keluar kota, jadi kita ya biasa saja gitu ya, nggak kayak ya sudah, nggak ada yang memperhatikan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema hari ini, coram Deo. Ini merupakan istilah Latin yang berarti di hadapan wajah Allah atau di hadapan hadirat Allah. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk gitu ya, mengajak kita semua untuk baik itu generasi yang senior gitu ya, atau generasi muda yang ada gitu ya. Ini kita sama-sama bertumbuh menyadari bahwa tidak ada satu jengkal pun, mau kita generasi tua, generasi muda, ini tidak ada sejengkal pun di hidup kita yang luput dari pandangan Tuhan. Mau dia sekalipun dia usianya 60 ataupun yang baru lahir pun tetap dalam pandangan Tuhan. Tidak ada yang lepas dari pandangan Tuhan. Itu artinya seluruh hidup kita ada dalam pandangan Tuhan. Ya, seluruh hidup kita adalah ibadah kita terhadap Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 139 nomor 1 sampai yang ke-7. Mazmur 139 nomor 1 sampai yang ke-7. Saya minta tolong yang memegang mic, Pak Yurnan, kita bisa gantian membacakan. Saya akan membacakan di ayat yang ganjil, nanti Pak Yurnan bisa membacakan di ayat yang genap, begitu sampai seterusnya di nomor yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan atau berbaring, segala jalanku Kau maklumkan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bagian yang terakhir, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Demikian jauh bacaan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat latar belakang secara singkat dari pembacaan kita saat ini. Mazmur 139 ini ya, adalah salah satu mazmur Daud yang paling intim sekaligus teologis. Ya, yang lain juga teologis gitu ya. Tapi secara khusus dari pembacaan ini, secara struktur, Mazmur ini berbicara tentang sifat-sifat Allah, Mazmur 139 ini. Ini kalau secara keseluruhan kita baca dari Mazmur 139 ini, yang pertama dari nomor 1 sampai 6 itu bicara tentang Maha Tahu. Kemudian dari nomor 7 sampai 12 itu berbicara tentang Allah itu Maha Hadir. Kemudian dari nomor 13 sampai 18 itu berbicara tentang Maha Kuasa dalam penciptaan. Kemudian di bagian nomor 19 sampai 24 itu bicara tentang kekudusan Allah yang menuntut keadilan. Nah, ini pembagian dari struktur teks yang ada di dalam kitab Mazmur 139 ini. Bapak Ibu sekalian, kita melihat konteks dekatnya terlebih dahulu dari Mazmur 139 nomor 1 sampai 7. Bagian ini memperlihatkan bagaimana bahwa Daud itu tidak sedang sekedar menulis sebuah teks doktrin gitu ya, teks doktrin yang dingin dan abstrak. Daud sedang menuangkan pengalamannya sebagai seorang raja, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang manusia yang
kerap dikejar musuh dan jatuh dalam dosa, namun tetap dipulihkan. Daud menyadari bahwa Allah bukanlah ilah-ilah lokal yang dipercayai orang-orang masyarakat atau orang-orang di tempat itu pada masa itu. Ya seperti dewa-dewa bangsa kafir yang ada di wilayah kekuasaan yang terbatas pada kuil atau gunung-gunung tertentu. Allah Israel adalah pencipta semesta yang hadir secara personal di setiap ruang hidupnya. Selanjutnya kalau kita melihat konteks jauhnya Bapak Ibu sekalian, di hadapan Allah ini berakar sejak di Taman Eden sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia hidup dalam persekutuan yang harmonis di hadapan Allah. Ya, namun dosa merusak segalanya. Ya, begitu Adam dan Hawa berdosa, tindakan pertama mereka adalah bersembunyi dari hadapan Allah. Tidak mau dan tidak merasa tidak layak untuk bertemu di hadapan Allah. Ini kita bisa baca dari Kejadian 3 ayat 8. Bapak Ibu sekalian, sejak saat itu kecenderungan natur manusia yang berdosa adalah melarikan diri dari wajah Allah. Melarikan diri dari hadapan Allah. Karena merasa ya ketakutan dan rasa bersalah yang ada dalam dirinya. Ya sepanjang sejarah kalau kita melihat, membaca buku atau membaca Perjanjian Lama, hadirat Allah itu dibatasi oleh tabir bait suci. Ya, dibatasi tabir bait suci. Hanya imam besar yang bisa masuk. Hanya imam besar yang bisa masuk ke bait suci itu. Itu pun setahun sekali dengan membawa darah korban. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat pembahasannya. Dari ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya menemukan 2 topik pembahasan. Yang pertama, penyelidikan Allah yang radikal dan pengenalannya yang intim. Ini kita bisa baca dari nomor 1 sampai yang nomor 4. Kemudian di poin yang kedua, hadirat Allah yang mengurung dan memulihkan. Ini di nomor 5 sampai yang ke-7. Sesuai dengan pembahasan yang tadi saya sudah sampaikan, mari kita mulai dengan poin yang pertama. Penyelidikan Allah yang radikal dan pengenalannya yang intim. Ini kita bisa baca dari nomor 1 sampai yang ke-4. Pada ayat pertama, Bapak Ibu sekalian, Daud di situ berkata bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kalau kita perhatikan di sini ada kata menyelidiki. Ada kata menyelidiki di sini kalau kita melihat dari bahasa aslinya, kata menyelidiki ini menggunakan kata katar tani dari akar kata cakar, begitu Pak Yoran ya, cakar. Yang artinya secara literal adalah menambang. Nah ini hasil yang saya temukan, artinya adalah secara literal adalah menambang atau menggali dalam-dalam ke dalam perut bumi untuk mencari sesuatu yang berharga seperti logam mulia atau menguji sesuatu secara hukum dengan sangat-sangat teliti. Ini kalau diterjemahkan secara literalnya dari bahasa aslinya. Sementara kalau kata mengenal menggunakan kata fateda. Ini dari akar kata yada. Ya, ini merujuk pada pengenalan yang sangat-sangat intim. Ada satu relasi pengenalan yang intim terjadi, yang intim, mendalam dan bersifat relasional. Bukan cuman sekedar tahu, bukan hanya sekedar tahu informasi luarnya saja. Bukan hanya sekedar tahu informasi. Bapak Ibu sekalian, Daud melanjutkan kalau kita perhatikan di nomor 2 sampai yang ketiga, bahwa Allah tahu ketika ia duduk atau berdiri, ketika ia berjalan atau berbaring. Kalau dalam sastra bahasa Ibrani, ini adalah gaya bahasa merismus. Menggunakan 2 hal yang kontras untuk menyatakan totalitas. Menyatakan satu tindakan yang totalitas. Artinya tidak ada satu momen pun yang tidak ada satu yang terlepas dari hadapan Tuhan. Tidak ada satu aktivitas pun baik
ketika kita aktif bekerja seperti berjalan atau berdiri, maupun saat kita beristirahat di ruangan private kita, ketika kita duduk atau berbaring. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah membaca bukunya, seorang teolog bernama John Calvin membuka karya monumentalnya di dalam bukunya yang berjudul Institutes of the Christian Religion dengan kalimat yang sangat terkenal. Hampir semua hikmat yang kita miliki itu terdiri dari dua bagian. Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, Calvin menegaskan bahwa kita tidak akan pernah benar-benar mengenal diri kita yang berdosa dan rapuh ini sebelum kita menghadapkan diri kita di hadapan kekudusan Allah. Bapak Ibu sekalian, Coram Deo ini ya dimulai dari sini. Dari tempat kerja, saat kita ataupun ya setiap Anda, setiap saya untuk tergoda gitu ya, setiap manusia mulai tergoda untuk memanipulasi ketika kita di tempat kerja, memanipulasi laporan keuangan, ya ingatlah kata cakar. Ya Allah sedang menambang gitu ya dan menggali bagaimana motivasi hati kita, hati saya dan hati Bapak Ibu sekalian. Di dalam rumah tangga, saat seorang suami mengucapkan kata-kata yang kasar kepada istrinya, ya ketika karena merasa bahwa pintu rumah itu tertutup dan tidak ada jemaat yang melihat gitu ya. Jadi bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Allah tahu kata-kata itu gitu ya sebelum lidah kita menyuarakan. Ini ada di dalam Mazmur 139 nomor 4. Allah mengenal kita secara mendalam, secara radikal. Allah mengenal kita dengan sungguh-sungguh. Berikutnya kita akan melihat poin yang kedua. Hadirat Allah yang mengurung dan memulihkan. Ini dari nomor 5 sampai yang ke-7. Pada ayat 5, pada nomor 5, Daud menulis, dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku dan engkau meletakkan tanganmu ke atasku. Kita mulai lagi dengan kata mengurung Bapak Ibu sekalian. Di sini menggunakan kata Ibrani tarsani. Dari akar kata sur yang biasanya digunakan dalam konteks militer pada saat itu, dalam konteks militer untuk menggambarkan sebuah kota yang ketika perang gitu ya sudah dikepung oleh musuh, militer musuh, tentara musuh gitu ya, sudah dikepung, sudah diblok gitu lingkungannya di situ, daerahnya sudah diblok. Ya, Daud merasa dikepung oleh Allah. Kemanapun ia menoleh, ke depan ataupun ketika ke belakang, ada Allah. Merasa terkepung. Lalu pada Mazmur 139 nomor 7, Daud bertanya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapan hadiratmu? Ini satu pertanyaan yang diungkapkan oleh Daud. Seolah dia tidak tahu lagi, kayak seolah dia mau ke kanan, mau ke kiri, maju, mundur. Dia merasa bertemu dengan Allah. Di setiap sisi pergerakannya, dia bertemu dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, kata hadiratmu dalam teks aslinya itu menggunakan kata mimpaneka. Yang arti literalnya adalah dari wajahmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Daud secara literal bertanya, kemana aku bisa lari dari wajahmu? Kemana aku bisa melarikan ke suatu tempat yang tidak engkau ketahui, yang aku pergi sana engkau enggak tahu dan tidak bisa melihatnya. Ini pertanyaan dari Daud. Bapak Ibu sekalian, bagi orang berdosa dikepung oleh Allah dan ditatap langsung oleh wajah Allah adalah hal yang mengerikan. Ada satu hal yang mengerikan. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Allah itu kudus, sedangkan kita itu cemar. Persis seperti yang Nabi Yesaya suarakan, teriaki gitu ya. Celakalah aku binasa. Ya, celakalah aku binasa.
Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Seorang yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan alam semesta. Ini tercatat di dalam Yesaya 6 ayat yang kelima. Bapak Ibu sekalian, jika kita mencoba untuk hidup ya coram deo di hadapan Allah semata-mata dengan kekuatan moral kita, dengan kemampuan kita sendiri dalam kedagingan kita, ya tentunya pasti tidak bisa. Pasti kita akan merasakan satu hal frustasi, kita akan mengalami ketakutan, dan pasti ini tidak mungkin terjadi kalau kita hanya berjalan dengan kemampuan diri kita sendiri. Ya mungkin kita akan merasa bahwa kita merasa terselamatkan gitu ya, karena merasa sendiri gitu ya, karena ya merasa sendiri karena atas perbuatan baik kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin manusia yang berdosa di tempat kerja, gagal di rumah tangga, dan sering munafik di dalam gereja dapat tahan berdiri di hadapan wajah Allah yang kudus itu. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tahu jawabannya. Kenapa saat ini kita bisa berdoa secara langsung tanpa ada perantara, tanpa ketika kita beribadat, tanpa lagi kita membawa korban persembahan gitu ya. Ada hal yang harus dikorbankan, hewan yang dikorbankan gitu ya. Kita tidak lagi melakukan itu. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Ini memperbaiki atau merekonsiliasi relasi kita terhadap Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus di atas kayu salib, kita sama-sama tahu gitu ya. Yesus berteriak, Eli, Eli sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Allah menjadi manusia. Jadi ketika disalib, ya itu benar-benar dalam kedagingan manusia yang bisa merasakan sakit, jadi ya secara fisik merasakan kesakitan gitu ya. Ketika di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Agar apa? Agar umatnya, agar kita, agar saya, agar Bapak Ibu sekalian tidak lagi bersembunyi ketakutan seperti Adam dan Hawa. Ketika Allah hadir mau bertemu dengan mereka, mereka bersembunyi. Tidak lagi seperti itu. Kita bisa berkomunikasi secara aktif kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, melalui darah Kristus, tabir bait suci telah terbelah. Wajah Allah yang tadinya menakutkan bagi orang berdosa, mengerikan gitu ya bagi setiap manusia, kini menjadi wajah Bapa yang penuh kasih karunia bagi setiap umatnya. Seperti yang tertulis yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Oleh karena itu, hadirat Allah yang mengurung, ada kata mengurung gitu ya, mengurung kita di Mazmur 139 nomor 5, bukan lagi sesuatu kurungan seperti penjara yang mengerikan, yang menakutkan. Yang penjara seolah yang menghukum kita, melainkan pelukan yang penuh kasih, pelukan yang untuk memulihkan hubungan seorang bapa dan anaknya. Bapak Ibu sekalian, semboyan coram deo bukanlah sebuah teori teologi yang tebal gitu ya, kalau kita di dalam buku gitu ya, untuk diperdebatkan di dalam ruang seminar. Ini adalah suatu realitas hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus mendarat di semua kehidupan kita dan mencakup seluruh generasi manusia. Bapak Ibu sekalian, namun mari kita jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita mendengar tuntutan untuk hidup kudus di rumah, berintegritas di tempat kerja, dan menjadi teladan yang konsisten bagi generasi muda atau generasi yang ada di bawah kita,
Hati kita mungkin merasa bahwa wah berat, pikiran kita berat. Mungkin kita suatu kali kita berpikir bahwa wah gentar gitu ya, kita mengalami kegentaran dan bakal kita merasa lelah gitu ya, seolah kita memakai topeng gitu ya. Kita tahu betapa seringnya kita gagal gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kebenaran yang krusial. Hidup coram Deo atau hidup di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak bisa kita jalani dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa mengandalkan dengan tekad kita sendiri atau dengan moralitas kedagingan kita sendiri. Kita yang telah ditebus oleh Kristus tidak dibiarkan berjuang sendirian. Kesadaran akan hadirat Tuhan, kesadaran akan hadirat Allah, dorongan untuk berintegritas dan kemampuan untuk mempertahankan kekudusan sepenuhnya adalah buah karya Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang memeteraikan kita, yang terus-menerus menginsafkan kita akan dosa dan yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Bapak Ibu sekalian, kita taat bukan agar Allah memandang kita. Kita beribadah bukan untuk menyogok Tuhan. Kita beribadah memberikan persembahan pun bukan untuk membuat Tuhan terkesan dengan diri kita. Kita berperilaku baik dengan orang lain, tidak membuat kita terkesan di hadapan Allah. Kita bersikap profesional gitu ya, ketika ada atasan bekerja, kita bekerja profesional gitu ya. Ketika ada yang melihat atau pimpinan kita melihat, baru kita serius. Kita berpikir bahwa wah saya supaya dilihat oleh orang gitu ya, supaya kita bilang wah kita berperilaku baik, sesuai dengan SOP dalam bekerja. Wah ini sesuai, wah ini menambah poin kebaikan saya. Ini biasanya kalau di sekolah-sekolah gitu ya, karena saya ingat dulu waktu SMP pun ada poin-poin gitu ya, kalau berkelakuan baik ada penambahan poin gitu ya, diberikan stiker gitu ya, atau kalau berkelakuan buruk stikernya itu diganti gitu ya, stiker senyum, kalau berperilaku buruk diberikan wajah marah gitu ya. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita semestinya bukan hanya karena mau dipandang oleh atasan ataupun bukan untuk menyogok Tuhan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita taat bukan agar Allah, bukan hanya sekedar Allah itu dapat memandang kita dengan kasih. Bukan itu tujuan kita untuk berperilaku baik, melainkan karena Roh Kudus telah membagikan kasih Allah ke dalam hati kita, sehingga kita rindu untuk menyenangkan Bapa yang wajahnya senantiasa menatap kita. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu bersandarlah pada kuasa Roh Kudus setiap hari saat Anda melangkah ke segala aktivitas kita. Bapak Ibu sekalian, coram Deo mengubah etos kerja kita. Bapak Ibu sekalian, sadarilah bahwa meja kerja kita, tempat kita bekerja, toko kita, atau ruang kemudi kita adalah altar ibadah. Ketika kita tergoda untuk mengurangi, kalau di dalam pekerjaan di pasar atau dimanapun timbangan gitu ya, ya ini harus kita singkirkan gitu ya. Jangan andalkan kekuatan moral kita sendiri, tetapi berdoalah meminta pimpinan Roh Kudus. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja dengan integritas tertinggi. Bukan untuk menyenangkan, sekali lagi bukan kita punya sikap integritas, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk Tuhan. Tetapi kita melakukan untuk meresponi apa yang sudah Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, berikutnya, coram Deo atau di rumah adalah tempat di mana karakter asli kita terlihat jelas. Ya, kita tidak lagi biasanya di rumah tidak menggunakan topeng apapun gitu ya. Sikap kita, karakter kita blak-blakan gitu ya. Ketika kedangan kita memicu amarah atau keegoisan di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kita, saat itulah kita perlu tunduk pada pimpinan. Kita melihat bahwa
Roh Kudus, biarkan Roh Kudus bekerja. Jangan sampai amarah, keegoisan itu menguasai keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, hanya oleh bentukan Roh Kudus, kita sebagai para suami dimampukan mengasihi istri seperti Kristus mengasihi. Para istri menghormati suami dan anak-anak mentaati orang tua. Bapak Ibu sekalian, kekudusan dosmetik seperti ini adalah produk nyata dari kepenuhan Roh Kudus di dalam rumah kita. Bapak Ibu sekalian, kesadaran akan coram Deo ini harus diwariskan melalui kesaksian hidup yang digerakkan oleh Roh. Ketika generasi muda, generasi saat ini, generasi Z maupun Alpha, maupun yang ada generasi milenial gitu ya, melihat orang tua mereka tidak mengandalkan kedagingan, melainkan bergantung secara totalitas, secara penuh pada Roh Kudus saat menghadapi krisis, menghadapi masalah. Mereka akan melihat kekristenan yang otentik dari orang tuanya. Dan bagi setiap kita yang tergolong generasi muda, di era digital yang penuh dengan distraksi ini, mintalah Roh Kudus menjaga hati dan pikiran setiap kita, agar tetap kudus bahkan di balik layar teman-teman memegang gadget. Yang sekalipun kita katakan ini private, sekalipun karena ini private jadi orang lain tidak bisa melihat, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus bagaimana kita tetap bisa berintegritas sekalipun orang lain tidak melihatnya. Bapak Ibu sekalian, saya mengutip kata seorang teolog reform gitu ya, yakni R.C. Sproul. Hidup coram Deo adalah menjalani seluruh hidup di hadapan Allah, di bawah otoritas Allah, dan untuk kemuliaan Allah saja. Kita melangkah keluar dari ruangan ini bukan dengan bersandar pada kekuatan kepalan tangan kita, melainkan dengan berserah penuh pada tuntunan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Bapak Ibu sekalian, wajahnya menatap saya dan menatap Bapak Ibu sekalian dengan kasih karunia yang utuh. Hiduplah bagi Dia. Soli Deo Gloria.